Halo semua, perkenalkan saya Nikolas Dimas Arjuna Putra, NPM 240219846. Jadi di sini saya akan membuat tugas untuk ujian akhir semester Masyarakat Digital kelas B. Jadi judul yang saya ambil di sini adalah drone mapping untuk survei awal proyek. Jadi kita akan membahas bagaimana dua inovasi digital menggunakan drone mapping dan building information modeling, atau bisa juga disebut dengan BIM. Ini dapat mengoptimalkan proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Jadi yang harus kita lakukan yaitu pada tahap pertama dalam proyek ini adalah memahami kondisi lapangan. Dengan bantuan drone, proses survei yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Jadi saya akan jelaskan lebih lagi sedikit saja. Selain menggunakan drone, kita juga dapat menggunakan theodolit, itu untuk mengukur kontur dan untuk membuat peta sketsa. Lalu untuk menggunakan drone ini kita perlu menggunakan aplikasi untuk menerbangkan drone itu seperti DJI GS Pro untuk menentukan area pemetaan dan tinggi terbang serta pola lintasan. Setelah konfigurasi selesai, jalankan penerbangan otomatis. Drone akan mengambil puluhan hingga ratusan foto dari udara dan berbagai sudut. Tapi walaupun secara otomatis, pada awalnya kita juga harus menyeting drone tersebut agar bisa bekerja secara maksimal. Foto-foto tersebut lalu diolah menggunakan software seperti Pix4D atau Drone Deploy, atau jika menggunakan theodolit kita juga bisa menggunakan aplikasi yang bernama Civil 3D. Nah, untuk modeling 3D bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kita dapat membuat permukaan tanah dan peta kontur sesudah yang saya jelaskan tadi. Dan data ini sangat penting untuk perencanaan struktur, pemotongan tanah, dan pengurukan hingga analisis drainase. Setelah kita punya data topografi, saatnya kita masuk ke dunia digital dengan building information dan modeling atau BIM. Di sini kita bisa mulai membangun model digital proyek, mulai dari fondasi, struktur, lantai hingga instalasi mekanikal dan elektrikal. Dengan fitur deteksi tabrakan atau crash detection, kita dapat mencegah kesalahan desain yang berakibat mahal di lapangan, atau bisa saja kita ganti rugi di lapangan tersebut. Lalu tak hanya di sisi visual saja, jadi BIM ini juga mendukung simulasi jadwal kerja dan estimasi biaya otomatis, atau bisa disebut RAB ya. Jadi dengan RAB itu kita dapat mengira-ngira harga atau pengeluaran yang harus dikeluarkan saat proyek tersebut agar tidak membengkak atau menyebabkan kerugian yang cukup banyak. Jadi kombinasi drone mapping dan BIM membuka era baru dalam teknik sipil. Proyek menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat waktu tentunya. Jadi inilah proses digitalisasi konstruksi yang seharusnya kita kuasai sebagai generasi lulusan teknik sipil di masa depan. Jadi sekian dari video saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih.